Malam itu, bulan bersembunyi di balik awan tebal. Angin dingin meliuk-liuk di antara celah dinding bambu rumah tua milik Retna. Wanita berparas cantik itu duduk di tepi ranjang, memegangi perutnya yang membuncit. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Usianya baru 23 tahun. Namun kehidupan memberinya ujian yang tak pernah ia bayangkan. Suaminya, Bayu, telah pergi merantau 3 bulan lalu untuk mencari nafkah. Namun entah mengapa, seminggu setelah kepergiannya, Retna merasa ada yang aneh. Bayu kembali ke rumah pada malam hari tanpa pemberitahuan, tanpa suara pintu diketuk. Hanya senyuman tipis di wajah lelaki itu. Dingin, berbeda dari yang Retna kenal. Aku kangen kamu, Retna, ucapnya waktu itu dengan nada lembut yang tak biasa. Retna, yang kala itu dilanda rindu mendalam, hanya memeluknya tanpa berpikir panjang. Malam itu, sesuatu terjadi. Kini, kandungannya sudah memasuki bulan ke-9. Tapi setiap hari, ia dihantui mimpi buruk sosok Bayu yang wajahnya berubah menjadi makhluk mengerikan. Dengan mata merah menyala dan gigi taring yang panjang. Sakit. Retna meringis sambil memegang perutnya yang berkontraksi hebat. Keringat bercucuran di dahinya. Ia memanggil-manggil Mbah Sri, bidan desa yang biasa menolong persalinan. Tapi suara lirihnya hanya tenggelam di udara malam yang mencekam. Di luar, suara burung hantu bersahut-sahutan. Tirai jendela yang tipis berkibar karena hembusan angin seakan memperlihatkan bayangan seseorang berdiri di luar. Retna mencoba mengabaikannya, tapi perasaannya mengatakan ada yang mengawasinya. Siapa di sana? Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya derap langkah kecil yang tiba-tiba hilang begitu saja. Bayu, kalau kamu di sini, bantulah aku. Rintihnya sambil terisak, tapi hanya ada keheningan. Tiba-tiba, pintu kamar Retna berderi terbuka perlahan. Bayangan tinggi muncul di ambang pintu. Itu Bayu, atau setidaknya terlihat seperti Bayu, tapi matanya kosong, seperti menatap ke dalam jurang kegelapan. Bayu, tolong, aku sakit sekali. Bayinya mau lahir. Retna berusaha menjelaskan sambil terengah-engah, tapi Bayu hanya berdiri diam. Wajahnya tanpa ekspresi. Aku sudah menunggumu. Suara Bayu terdengar serak, seperti bukan miliknya. Apa maksudmu? Retna semakin ketakutan. Tapi rasa sakit di perutnya membuatnya tak bisa bergerak. Dia akan datang. Retna, dia adalah anugerah. Darahku dan darahmu. Bayu, apa yang kamu bicarakan? Tolong aku. Retna berteriak histeris. Tapi Bayu mendekat dengan gerakan kaku dan aneh, seperti tubuhnya tak sepenuhnya miliknya. Retna mencoba bangkit dari ranjang, tapi kontraksi semakin kuat. Tuhan, tolong aku. Jeritannya memecah malam. Namun yang datang bukanlah pertolongan, melainkan suara tawa kecil, lirih, seperti berasal dari sudut ruangan. Retna menoleh dengan takut dan melihat seorang anak kecil berdiri di sana dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Siapa kamu? Tanyanya dengan suara bergetar. Anak itu tidak menjawab, hanya menunjuk perut Retna. Lalu, dalam satu kedipan, ia menghilang. Retna menangis sejadi-jadinya. Bayangan Bayu di hadapannya perlahan memudar, dan ia kembali sendirian, menanggung rasa sakit yang luar biasa. Malam itu, Retna sadar, Bayu yang bersamanya selama ini bukanlah suaminya, dan di dalam rahimnya, bukan anak manusia biasa. Pagi menjelang, tetapi suasana rumah Retna masih gelap. Matahari seakan enggan memancarkan sinarnya di tempat itu. Retna terbangun dengan tubuh gemetar. Ia terkulai di lantai kamar. Napasnya tersengal, perutnya terasa lebih berat. Denyut kehidupan di dalamnya terasa begitu kuat, nyaris seperti menghantam dinding rahimnya. Ini bukan bayi biasa, ini bukan, gumam Retna sambil memegangi perutnya yang bergerak-gerak tak wajar. Rasa sakit itu kembali, seperti belati tajam yang mengiris setiap uratnya. Tok, 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 ketukan di pintu depan memecah lamunannya. Dengan sisa-sisa tenaga, Retna menyeret tubuhnya menuju pintu. Namun, sebelum tangannya sempat memutar kenop, suara seorang wanita tua terdengar dari luar. Retna, ini aku, Mbah Sri. Bukalah pintunya, Mbah Sri. Retna hampir tak percaya. Tangannya gemetar saat membuka pintu, dan di sana berdiri seorang wanita tua dengan wajah penuh kerutan, membawa tas kain besar di pundaknya. Ya ampun, Retna, wajahmu pucat sekali. Apa yang terjadi? Mbah Sri langsung membantu Retna kembali ke kamar. Retna hanya menggeleng, air matanya tak terbendung. Mbah, sakit sekali. Bayi ini, dia seperti ingin keluar. Tapi, Retna tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Tenang. Nah, aku akan membantumu.
ucap Mbak Sri sambil mempersiapkan segala keperluan. Namun, di wajahnya terbersit keheranan. Perut Retna bergerak-gerak seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Tetapi bukan gerakan bayi yang normal. Mbak Sri menatap Retna lekat-lekat. Retna, kamu harus jujur. Siapa bapak anak ini? Pertanyaan itu membuat Retna tercekat. Air matanya mengalir deras. Bayu, suamiku. Tapi, dia apa? Nak, desak Mbak Sri. Dia bukan Bayu. Aku tidak tahu siapa dia. Dia muncul begitu saja. Aku pikir itu suamiku. Tapi matanya seperti kosong. Mbak Sri terdiam sejenak. Wajahnya berubah serius. Astaga, Jeti ini ulah lemburak. Gumamnya. Hampir tak terdengar. Lemburak, apa itu? Retna memandang Mbak Sri dengan kebingungan. Makhluk yang bisa mengambil rupa manusia. Retna, dia mendekatimu saat suamimu pergi. Dia bukan manusia. Dia iblis yang menginginkan penerusnya dilahirkan oleh manusia. Tidak mungkin. Retna berteriak histeris. Tetapi sebelum Mbak Sri bisa menjelaskan lebih jauh, Retna tiba-tiba menjerit keras. Tolong aku, Mbah. Dia mau keluar. Mbak Sri segera mengambil posisi di dekat kaki Retna, memeriksa keadaan. Namun apa yang ia lihat membuat darahnya berdesir. Kuku panjang menyeruak dari dalam rahim Retna, seperti tangan kecil yang mencoba keluar. Ya Tuhan, ini bukan bayi manusia. Bisik Mbak Sri. Apa yang keluar? Mbah, apa? Retna panik, mengguncang tubuh Mbak Sri dengan sisa tenaganya. Mbak Sri hanya bisa berdoa dalam hati. Sementara di luar rumah, angin kencang bertiup, langit mendadak gelap, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan. Retna, kamu harus kuat. Apapun yang terjadi, kita harus mengeluarkan ini sekarang, seru Mbak Sri sambil menggenggam tangan Retna. Tangisan lirih terdengar, tapi bukan dari Retna atau Mbak Sri. Suara itu berasal dari dalam rahim Retna, suara bayi, namun terdengar serak dan tidak alami. Mbah, aku takut. Retna menangis terseduh-seduh, tubuhnya berkeringat dingin, dan rasa sakitnya semakin tak tertahankan. Mbak Sri mengambil pisau kecil dari tasnya, lalu membisikkan mantra yang ia pelajari dari leluhur. Apapun yang keluar dari rahimmu, kita harus siap menghadapinya. Retna, jangan tutup matamu. Apapun yang terjadi. Namun, sebelum Mbak Sri bisa memulai proses, suara ketukan keras terdengar di jendela kamar. Tok, tok, tok. Retna dan Mbak Sri menoleh bersamaan. Di balik tirai, terlihat wajah seorang pria wajah Bayu. Mbah, dia datang. Bisik Retna dengan suara nyaris hilang. Ketukan di jendela semakin keras. Tok, tok, tok. Suara itu berirama, tetapi terdengar seperti gertakan tulang. Retna memalingkan wajahnya. Matanya membesar penuh ketakutan. Mbah, itu Bayu. Itu suamiku. Dia datang untukku. Retna berteriak. Suaranya bercampur antara harapan dan rasa takut yang mendalam. Namun Mbak Sri hanya menggelengkan kepala. Retna, dengarkan aku. Itu bukan Bayu. Apapun yang kamu lihat di sana, jangan mendekat. Retna ingin percaya, tetapi rasa sakit dari kontraksi perutnya membuatnya kehilangan akal sehat. Ia meronta, mencoba bangkit dari tempat tidur. Bayu, tolong aku. Aku tidak bisa melakukan ini tanpamu. Mbak Sri berusaha menahan Retna, tetapi kekuatan wanita hamil itu seakan meledak-ledak. Retna, jangan buka tirai itu, serunya dengan nada mendesak. Namun terlambat. Retna menarik tirai dengan kasar, dan di balik kaca terlihat wajah suaminya, Bayu. Namun ada yang aneh, matanya merah, menyala seperti bara. Bibirnya melengkung ke atas membentuk senyuman lebar yang tidak manusiawi. Retna, aku di sini untukmu, katanya dengan nada lembut, tetapi suaranya terdengar seperti gema yang berlapis. Retna terpaku, tubuhnya membeku. Bayu, apa yang terjadi padamu? Kenapa matamu? Bayu hanya tersenyum, lalu meletakkan telapak tangannya di kaca jendela. Buka pintunya. Retna, aku ingin bersamamu. Jangan dengarkan dia. Suara Mbak Sri memecahkan keheningan. Wanita tua itu menarik tubuh Retna menjauh dari jendela, membuatnya terjatuh kembali ke atas ranjang. Retna menangis terseduh-seduh. Namun di luar, Bayu terus berbicara. Retna, aku tahu kamu menderita. Biarkan aku membantumu. Biarkan aku melihat anak kita. Mbak Sri berdiri di depan jendela, menatap tajam sosok di luar. Pergi kau, makhluk busuk. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Sosok di luar tidak menjawab. Sebaliknya, ia memiringkan kepalanya dengan gerakan lambat yang aneh, seperti sedang mengamati Mbak Sri. Lalu, dalam sekejap, tubuhnya hilang, lenyap di balik kegelapan. Dia
Dia pergi? Retna bertanya dengan suara bergetar. Untuk sementara. Iya, tapi dia tidak akan jauh. Jawab Mbak Sri sambil menutup tirai kembali. Ia berbalik dan memeriksa Retna. Perut wanita itu bergerak-gerak dengan hebat. Seperti ada sesuatu yang mencoba mendobrak keluar. Tahan. Nak, ini akan segera selesai, kata Mbak Sri. Meski nada suaranya tak sepenuhnya yakin. Namun tiba-tiba, terdengar suara tangisan dari luar rumah, bukan tangisan bayi, melainkan suara anak kecil. Suaranya melengking. Melawan dinginnya malam. Siapa itu? Mbah, tanya Retna dengan panik. Mbah Sri tidak menjawab. Ia mengambil seikat daun sirih dari tasnya, lalu mulai mengunyah dan memuntahkannya di atas perut Retna sambil menggumamkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Tangisan di luar semakin mendekat, dan suara langkah kaki kecil terdengar di serambi. Ketukan lain menggema di pintu depan. Tok, tok, tok. Namun kali ini, suara ketukan itu diiringi suara anak kecil yang berkata dengan nada manis. Ibu, buka pintunya, aku kedinginan. Retna terperangah. Matanya bergerak mencari asal suara. Ia tahu suara itu bukan milik Bayu. Tidak, itu tidak nyata. Bisik Mbak Sri. Ia mengencangkan doanya. Tetapi Retna kembali berteriak. Tolong aku tidak tahan lagi. Retna meronta kesakitan. Perutnya terlihat semakin tidak wajar. Lalu, tiba-tiba, lampu minyak di ruangan itu padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Suara tangisan anak kecil berubah menjadi tawa yang menyeramkan, menggema dari segala arah. Mbak Sri meraba-raba di kegelapan, mencoba menyalakan kembali lampu minyak, tetapi sebelum ia berhasil, suara berat dan dalam memenuhi ruangan. Anakku akan lahir malam ini, dan tidak ada yang bisa menghentikan aku. Retna menjerit sekencang-kencangnya. Tubuhnya melengkung di atas ranjang. Tolong aku, tolong aku. Di luar, suara langkah kaki terdengar menjauh. Tetapi bayangan tinggi melintasi jendela, mengintip mereka dengan mata merah menyala. Malam itu, Retna menyadari bahwa ia bukan hanya melahirkan anak, ia sedang membawa kehidupan baru yang membawa kehancuran bersamanya. Malam semakin larut, dan suara-suara dari luar rumah Retna semakin aneh. Ada sesuatu yang terus bergerak di sekitar rumah. Terkadang terdengar seperti langkah kaki, kadang seperti cakaran yang menyeret di dinding bambu. Retna terbaring di tempat tidur. Tubuhnya lemah, ia ingin menangis, tapi air matanya seolah sudah habis. Mbak Sri sibuk menggiling ramuan tradisional di dalam mangkuk tanah liat. Sesekali berkomat-kamit melafalkan doa. Mbah, kenapa mereka tidak pergi? Kenapa mereka mengincar aku? Retna bertanya dengan suara bergetar. Mbak Sri berhenti sejenak, menatap Retna dengan wajah penuh rasa prihatin. Karena yang ada di dalam rahimmu bukan anak manusia biasa. Makhluk itu menginginkan dia penerusnya. Tapi ini tidak mungkin. Ini anakku. Mbah, anak Bayu. Retna, suara Mbah Sri meninggi, tetapi matanya penuh kelembutan. Bayu yang kamu kenal sudah tidak ada. Yang mendatangimu malam itu adalah Lemburak. Dia mengambil wujud suamimu untuk menanamkan benihnya di dalam dirimu. Retna memalingkan wajah, menolak mempercayai kenyataan yang begitu mengerikan. Tapi saat ia memegang perutnya, ia tahu ada sesuatu yang salah. Gerakan di dalam sana terasa begitu kuat, seperti pukulan-pukulan kecil yang tidak wajar. Mbah, kalau itu benar, apa yang harus kita lakukan? Aku tidak mau kehilangan bayiku. Mbah Sri duduk di samping Retna, menggenggam tangannya erat. Kamu harus kuat, Nak. Kita harus melawannya. Ada ritual yang bisa kita lakukan untuk mengusir makhluk itu. Tapi ini berisiko. Jika gagal, Mbah Sri terdiam sejenak, seakan berat untuk melanjutkan. Apa yang terjadi kalau gagal? Mbah, nyawamu dan bayimu bisa diambil oleh makhluk itu, jawab Mbah Sri akhirnya. Dengan nada datar, Retna terdiam. Ia ingin mempertahankan anaknya, tetapi pikirannya dipenuhi ketakutan. Di luar jendela, suara tawa anak kecil kembali terdengar. Namun kali ini, suara itu disusul oleh tangisan memilukan, seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Mbah Sri berdiri dengan tegas, lalu mengambil mangkuk berisi ramuan. Kita harus memulai sekarang, sebelum semuanya terlambat. Ia menyalakan dupa di sudut ruangan. Asapnya mengepul dengan aroma yang tajam. Mbah Sri mulai melafalkan mantra dalam bahasa kuno. Angin tiba-tiba bertiup kencang dari celah-celah dinding rumah, meski semua pintu dan jendela tertutup rapat. Perut Retna mulai berkontraksi lagi. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa sakit. Mbah, ini terlalu sakit. Bertahan. Retna, jangan menyerah, seru Mbah Sri sambil menaburkan ramuan di atas perut Retna. Asap yang keluar dari ramuan itu berwarna hitam pekat,
melayang ke langit-langit seperti ular yang mencari jalan keluar. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul di dinding. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, tetapi matanya menyala merah terang. Dia datang, bisik Mbah Sri. Retna memalingkan wajahnya ke arah bayangan itu, dan matanya membelalak. Bayu, itu kamu. Bayangan itu bergerak mendekat, seakan merangkak dari dinding ke arah Retna. Suara beratnya memenuhi ruangan. Retna, aku di sini untuk membantumu. Biarkan aku mengambil bayi kita. Tidak, Retna berteriak. Tangannya mencengkram sisi tempat tidur. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil anakku. Bayangan itu tertawa. Tawa yang menggetarkan udara. Ini bukan anakmu, Retna. Dia adalah milikku. Dia adalah penerusku. Mbah Sri mengambil secawan air yang telah diberkati dan menyiramkannya ke arah bayangan itu. Teriakan melengking terdengar. Dan bayangan itu mundur sejenak. Tetapi tidak sepenuhnya hilang. Kamu harus mendorong sekarang, Retna, seru Mbah Sri. Tapi aku tidak bisa. Mbah, aku terlalu lemah. Jika kamu tidak mendorong, dia akan mengambil alih. Bertahanlah. Retna, dorong. Retna mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa. Jeritannya menggema di seluruh ruangan. Sementara bayangan itu semakin liar, menabrak dinding dan pintu, mencoba masuk ke tubuh Retna. Mbah, aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Retna hampir menyerah. Namun, pada saat itu, sebuah cahaya putih muncul dari dupa yang terbakar. Cahaya itu melayang ke arah perut Retna, seakan melindunginya. Bayangan itu mengerang, mencoba melawan. Tetapi cahaya itu semakin terang, hingga akhirnya suara tawa mengerikan itu perlahan menghilang. Retna terkulai di tempat tidur. Tubuhnya lemas. Mbah Sri menghapus keringat di dahinya. Wajahnya penuh rasa lega. Tapi saat ia melihat bayi yang baru lahir itu, ekspresinya berubah tegang. Retna, suara Mbah Sri bergetar. Bayimu, dia. Retna memandang bayi yang digendong Mbah Sri, dan ia tahu perjuangan mereka belum selesai. Retna memandang bayi yang digendong oleh Mbah Sri dengan napas terengah-engah. Tubuhnya lemas, namun pikirannya dipenuhi rasa takut dan penasaran. Bayi itu diam. Terlalu diam, tanpa tangisan seperti bayi pada umumnya. Mbah, apa yang terjadi pada bayiku? Suara Retna hampir tak terdengar, tapi nadanya penuh kepanikan. Mbah Sri, yang biasanya tenang, kini terlihat ragu. Wajahnya menyiratkan kebingungan bercampur ketakutan. Retna, dia berbeda. Ada sesuatu yang tak biasa tentang bayi ini. Retna memaksakan dirinya untuk bangkit meski tubuhnya gemetar. Ia meraih bayi itu dari tangan Mbah Sri. Saat ia memandang wajah mungil yang terlilit ari-ari itu, ia merasa darahnya membeku. Bayi itu membuka matanya, dan di sana, ia melihat warna merah menyala yang sama dengan mata bayangan tadi. Tidak, ini tidak mungkin. Ini bukan anakku, Retna berteriak. Tetapi di saat yang sama, ia tak bisa melepaskan bayinya. Retna, dengarkan aku, kata Mbah Sri dengan nada tegas. Makhluk itu belum selesai. Ia akan kembali untuk mengambil bayi ini. Kita harus segera mengurungnya. Mengurung? Apa maksudmu? Ini anakku. Mbah, Retna berteriak, memeluk bayinya erat. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Namun sebelum Mbah Sri bisa menjawab, suara langkah berat terdengar di luar rumah. Pintu kayu yang rapuh bergetar seperti ada sesuatu yang besar memukulnya dari luar. Duk, duk, duk. Retna, buka pintunya. Suara itu terdengar seperti suara Bayu, tetapi lebih dalam, dengan gema yang tidak alami. Dia datang, bisik Mbah Sri. Ia segera meraih sesuatu dari tasnya, sebuah keris kecil berlumur minyak wangi kemenyan. Kamu harus percaya padaku, Retna. Jika kita tidak bertindak sekarang, kamu akan kehilangan segalanya. Namun Retna sudah terlalu lemah. Tubuhnya gemetar hebat, dan pikirannya terombang-ambing antara kepercayaan dan penolakan. Ia hanya memeluk bayinya, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Pintu tiba-tiba terbuka dengan keras, menghantam dinding. Angin kencang masuk, membawa aroma busuk yang menusuk. Sosok Bayu berdiri di sana, tetapi tubuhnya tidak sepenuhnya manusia. Kulitnya pucat, urat-urat hitam melilit di sekujur tubuhnya, dan mata merahnya menyala seperti bara api. Berikan anak itu padaku, Retna, dia milikku, ucapnya dengan nada rendah yang menggema. Tidak, Bayu, jangan lakukan ini, Retna memohon. Air matanya mengalir deras, namun sosok itu hanya tertawa. Bayu sudah mati. Retna, akulah yang kau panggil suamimu. Akulah yang memberikan kehidupan pada anak itu. Mbah Sri melangkah maju, mengacungkan kerisnya. Kamu tidak akan mengambilnya, makhluk busuk.
Pergi dari sini sebelum aku memaksamu kembali ke neraka. Makhluk itu menatap Mbasri dengan tatapan penuh kebencian. Perempuan tua, kau pikir doa-doamu bisa melawanku? Aku sudah menanamkan diriku dalam darah bayi itu. Bahkan jika kau membunuhku, dia akan tetap menjadi penerusku. Mbasri tidak gentar. Ia mulai melafalkan mantra, mengayunkan kerisnya ke udara. Bayangan hitam melingkupi sosok makhluk itu. Tetapi ia terus melangkah maju, semakin mendekati Retna. Retna, cepat, serahkan bayi itu padaku, teriak Mbasri. Retna ragu. Ia memandang bayinya yang kini menatapnya dengan mata merah yang intens. Ini anakku, bagaimana aku bisa menyerahkannya? Makhluk itu semakin dekat. Tangannya yang panjang dan kurus hampir mencapai Retna. Namun tiba-tiba, bayi itu mengeluarkan suara tangisan pertama yang memecahkan kesunyian. Tangisan itu melengking. Tidak seperti tangisan bayi biasa, lebih seperti raungan binatang yang marah. Makhluk itu berhenti. Matanya melebar. Tidak, ini tidak mungkin. Mbasri melihat kesempatan itu. Ia segera menusukkan keris ke tanah. Di bawah tempat tidur Retna, cahaya terang memancar dari ujung keris, membentuk lingkaran cahaya yang mengelilingi mereka. Makhluk itu berteriak marah, mencoba menembus lingkaran. Tetapi ia terpental seperti dibakar oleh api yang tak terlihat. Aku akan kembali. Anak itu adalah milikku, teriaknya sebelum lenyap ke dalam bayangan. Ruangan menjadi sunyi. Retna memandang bayinya, yang kini tertidur dengan tenang. Matanya yang merah perlahan berubah menjadi hitam seperti bayi biasa. Mbasri duduk terkulai di lantai, wajahnya penuh kelelahan. Ini belum selesai. Retna, anak ini akan selalu menjadi incaran. Tapi selama kamu menjaga hatimu kuat, dia akan tetap menjadi manusia. Retna hanya mengangguk lemah. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perjuangan ini belum benar-benar usai. Anak itu mungkin adalah warisan kegelapan. Tetapi ia akan melakukan apapun untuk melindunginya. Malam itu, di bawah bayang-bayang bulan, Retna bersumpah bahwa tidak ada makhluk apapun yang akan merebut anaknya darinya.